Cuma kan maksudnya sebagai provider tuh bukanlah hal yang wajar bro untuk dilakukan gitu. Dan kalau lu mau monopoli suatu daerah, kasihlah service yang terbaik atau kasih bisa alternatif gitu kan. Jadi mungkin nextnya kita atau pindah set aja mungkin kali ya ke rumah gua taruh Starlink-nya di balkon nanti nextnya ya. Kita pakai Elon Musk dibanding Net City Persada. Ya, gue sebut namanya langsung di sini karena menurut gue sangat tidak profesional dan sangat tidak bertanggung jawab. Kita bayar yang paling mahal dan ini router banyak sekali. Kita punya khusus loh ini. Satu ruangan ini, ruang meeting tuh satu router khusus, di luar ada 2 router. Dan kalau kayak masih lambat itu udah nggak paham bro ya. Kita bayar paket yang paling mahal yang manusia bisa bayar. Kita set semua routernya. Lambat gak apa-apa, ada limit-limit juga. Lambat nggak apa-apa kita, tapi jangan sampai mati gitu. Kurang ajar itu. Kalau mati itu kurang ajar. Ya. Benar-benar kurang ajar dan gue rasa busuk ya kalau lu monopoli daerah tapi lu kasih kualitas yang kayak sampah tuh busuk ya. Kita lanjut aja dan tadi kita bahas bro soal gold ya kan, gimana tadi price action gold yang kepotong tadi Bener narasi lu ini pertanda apa ini buat gold ya semoga nggak pertanda negatif ya, karena betul. gold been rallying dan kita tahu banyak posisi smart money gede di gold dan kita pun sebenarnya juga punya ya, maksudnya mulai ya building position juga ke dalam salah satu aset kelas ini. Karena dari awal udah kita jelasin ya, kita selalu kejar cuan di market sehingga gold price action-nya sama, masih oke ya. Rally, base rally dan sekarang juga building on base dengan trajektori ya, potensi ke 3.500 dan juga lebih tinggi. Seperti yang Bro Tim tadi bilang, sebenarnya kayak gold itu aset yang mana ketika dunia nggak baik-baik saja, dia biasanya naik harganya. Ya. Dan ya I think ini konsolidasi ya before the next leg up. Yang kita lihat dari semua price action pun juga tetap sama. Jadi ya buat orang yang holder gold ya kita ngomong, I think still have leg to go dari range ini. Ya let's see. Nah jadi kita kalau sekarang bro, ini kan kita di area, coba kita mungkin teman-teman banyak yang penasaran tentang price actionnya Bitcoin bro. Yes, ya ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu nih bro, di level seperti sekarang ini apa sih yang sebenarnya teman-teman harus waspada dan lihat bro di level seperti sekarang. Ini kan 105.181 bro, kemarin kan sempat 103.000, gimana? Kita kalau lihat price actionnya Bitcoin, kita lihat pakai yang namanya monthly chart. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Orang banyak yang melihat bro, fraktal dari price action sekarang di monthly chart itu mirip seperti 2021. Bilangnya double top. Ya, apakah kita udah monthly close ya, dia monthly-nya persis ya ini. Dia break structure di 2021 setelah melakukan yang namanya mid-year correction ya di 13 EMA, terus dia bouncing ya, dia ambil ya liquidity di atas dan kemudian habis itu langsung minus 74%. Iya betul. Apakah ini hal yang sama? Jadi teman-teman kalau kita lihat ya price action dari Bitcoin, kita selalu ngomong ideal topnya itu kurang lebih itu 500 hari setelah halving. Yang mana meskipun formasinya sama seperti tahun 2021, harusnya kita masih ada 100 hari lagi di mana harga ini berpotensi mengalami kenaikan. Iya. Cuman ya disclaimer alert ya buat teman-teman yang udah ngikutin kita ya sejak Bitcoin 20-an ribu atau bahkan udah beli ya dari 2022, 2023, gak ada salahnya ya bro untuk mulai trimming posisi dan juga realisasiin keuntungannya. Yang mana ya kita pun bilang juga ke teman-teman ya, kita pun juga lihat potensi building position ya juga di kelas aset yang lain dan gak ada salahnya ya take profit daripada kita take picture. Tapi kalau kita lihat juga ya di weekly chartnya sekarang Bitcoin ya ini sebenarnya masih mempertahankan ya area di atas 105.000. Yang mana ya kita berharap ya dia masih ada beberapa ratus hari ke depan ya. Kita kan selalu bilang target kita di 100.000 ya, target kedua di 120.000. Target kita udah tercapai dan buat teman-teman pasti banyak pertanyaan nih. Saya kan baru tahu kripto sekarang, baru mau masuk Bitcoin sekarang, kita bilang buat kalian yang mau lamsam di harga ini itu hukumnya haram. Kalau kalian mau building position di Bitcoin ya dollar cost average ya pelajarin kripto dan selengkapnya kita ada juga. Kita hari ini bikin modul mengenai gimana applying money management, risk management
ketika teman-teman ini mau berinvestasi di kripto tahun ini. Ya memang kalau modul sifatnya panjang, yaitu nggak bisa kita kasih semuanya di sini. Maka dari itu teman-teman bisa gabung ya di Discord kita akan selalu kasih modul gratis setiap minggunya dan penerapan ya exit strategy dan juga money management di kripto tahun ini, tepatnya di 2025, ini bisa teman-teman tonton ya hari ini. Ya, karena begini teman-teman ya. Teman-teman harus sadar bahwa di market itu ibaratnya dinamis ya bro ya. Benar. Dimana kalau misalnya kalian all in sekarang, itu kan level di mana ini sudah 3 kali teman-teman. Lebih. 3 Kalau kali dari dari dulu. bottom 700%. Iya 700%. Tapi mungkin teman-teman rata-rata portofolio yang ngikutin gue dari awal tuh naiknya 3 kali bro. Pasti. In Kalau- average ya dari semuanya. Yes, kalau Ya. ngikutin gue pertama beli naiknya 3 kali, tapi untuk yang ngikutin borong Bitcoin mungkin naiknya bahkan udah double gitu. Ya, benar. Dan menurut gue untuk yang portofolio udah double, karena gini, borong Bitcoin itu adalah sebuah series di mana gue akan mendokumentasikan sejarah bro. Ya, setuju. Kalian harus paham bahwa series itu adalah series gue mendokumentasikan sejarah. Bukan berarti 100 juta itu semua uang gue, bukan berarti itu cara gue untuk masuk di market gue sendiri. Benar. Itu sesuatu yang gue bilang dari dulu bisa dicontek dan hasilnya terbukti bro, double. Tapi misalnya teman-teman ada yang udah merasa happy nih dengan kedobelan asetnya. Kalian mau trimming 50%, kalian mau trimming 60%, itu hak kalian, itu uang kalian. Jadi Ya, setuju. itu bukan uang gue. Kalian harus paham bahwa profit yang kalian dapatkan dari market mungkin selama 2-3 tahun belakangan itu memang uang kalian dan hak kalian. Yes. Misalnya kalian mau pakai untuk kalian bersenang-senang 10% silahkan. Kalian mau pakai 40% untuk Iya. kalian jadiin tabungan kalian silahkan juga. Benar. Ya. Dan kita nggak pernah bilang bahwa Bitcoin itu adalah cara cepat untuk jadi kaya. Kita cuma Iya. bilang itu men-stop inflasi. Setuju. Itu men-stop inflasi. Jadi uang kalian tuh jangan kalian taruh situ dan berharap kalian jadi konglomerat. Enggak, itu bukanlah aset untuk jadi cepat kaya bro. Enggak ada Setuju. kripto itu aset cepat kaya itu Setuju. salah besar. Even trading pun tuh cepat kaya enggak. Trading itu salah satu profesi kok. Jadi kan gini, kita kan ngajarin di dalam di modul-modul kita kan banyak sekali. Kita ada kayak smart contract developer. Itu kan profesi bro. Ada juga smart contract auditor. Nah itu auditor tuh profesi yang beda lagi. Ada smart contract security bro. Yes. Itu profesi yang beda lagi. Ada crypto trading, itu profesi yang beda lagi. Jadi itu berbagai macam profesi yang skillnya kalian bisa miliki di kripto. Makanya namanya kan akademi kripto bro. Ya. Bukan akademi trading kripto atau akademi programming kripto. Namanya akademi kripto. Kita Jadi kasih semua semua. skill Benar. yang kalian bisa punyakan untuk menjadi karir kalian tuh ada di dalam situ teman-teman. Dan banyak bro yang udah bilang gue terima kasih banget di Borong Bitcoin Tracker tuh gue syuting kemarin tuh. Setuju. Itu banyak yang profit banyak banget.